Hai semuanya, kembali lagi di channel Taman Coding. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai HTML seri ke-10 tentang mengenal POM. Sebelum mengenal POM, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian atau menampilkan sesuatu ke kalian. Pernah nggak kalian melihat halaman Facebook seperti kayak gini? Pastinya pernah melihat ya. Pernah melihat, dan di sini itu ada tulisan daftar, lalu masukkan nama, masukkan belakang, nomor seluler ataupun kata sandi. Nah, itu adalah POM, formulir pembuatan atau pembuatan Facebook. Nah, sebenarnya apa sih itu POM? POM dapat disebut juga dengan bentuk web atau disebut formulir web. POM itu memungkinkan pengguna memasukkan data untuk dikirim ke server. POM boleh POM boleh jadi memiliki beragam kontrol, mulai dari input teks, combo box, button, dan sebagainya. Pembuatan POM itu diawali dengan tag POM dan setiap isinya ditempatkan di dalam tag ini. Artinya, sebelum kita membuat POM, pastinya kita membuat tag POM terlebih dahulu. Tag pembuka POM dan tag penutup POM-nya. Selanjutnya, untuk mengenal POM control, POM control ini biasa digunakan untuk menginputkan atau memilih atau melihat suatu teks elemen. POM control ini terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya ada label, input, dan combo box. Kita akan coba mengenal dulu tentang label. Label digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap input yang ada. Pembuatan label itu diawali dengan tag label, lalu diikuti dengan atribut for. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Nama yang sebelah ini itu disebut label. Nah, label ini digunakan untuk memberikan keterangan pada inputan. Cara penggunaan label, kalian bisa menggunakan tag label, lalu atribut for, tambahkan dengan name-nya atau nama sesuai dengan yang diinputkannya. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi atau mengenal tentang input. Input merupakan unit keluar yang digunakan untuk memasukkan data. Masukan dapat berupa teks, email, dan password. Jenis-jenis input pada HTML itu terdiri dari teks, email, password, dan submit. Pembuatan input itu diawali dengan tag input dan diikuti dengan atribut type, di mana atribut type-nya itu diisi dengan jenis-jenis inputnya. Jenis inputnya itu bisa berupa teks, email, password, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk cara atau contoh penggunaan input bisa kalian lihat di gambar berikut. Pertama itu ada tag POM, lalu isinya di dalam tag POM itu kalian isi dengan ada label, ada juga inputnya. Bisa kalian lihat di gambar berikut, label, lalu input, dan seterusnya. Input tipe teks untuk berupa teks, input tipe email untuk berupa email, dan input tipe password untuk berupa password. Selanjutnya, kita akan coba mengenal tentang combo box. Jadi combo box ini adalah kontrol yang memiliki pilihan ketika diklik. Pembuatannya sama seperti list, namun dengan tag yang berbeda. Combo box ini diawali dengan tag select, lalu di dalamnya itu diikut dengan tag option. Lalu contohnya bisa kalian lihat di bawah, select name-nya itu sesuaikan dengan isinya. Kalau misalnya isinya itu tentang bulan Masehi, berarti name-nya bulan. Optionnya itu adalah pilihannya. Pilihannya bisa diisi dengan Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Itu adalah combo box. Intinya combo box itu adalah pilihan. Ketika kita diklik, maka di situ nanti ada beberapa pilihan. Itu adalah combo box. Contoh combo box biasa kalian lihat di samping. Select name bulan, option Januari, dan seterusnya sampai bulan Mei. Nah, itu adalah combo box. Kita akan coba sekarang ngoding. Seperti biasa kalian buka dulu sebelum tag-nya. Ini di close dulu, lalu seperti biasa di Ctrl N, Ctrl S. Di sini nama filenya mengenal pom.html. Disimpan. Kita akan coba sekarang membuat tampilan login website yang sederhana dulu ya.
Pertama-tama kita buat dulu struktur dari HTML-nya, lalu tab. Title-nya kita buat dengan mengenal form. Di dalam body kita mau buat judulnya login pengguna misalnya. Berarti kita menggunakan H1 login pengguna. Setelah itu di bawahnya kita akan buat beberapa inputan. Input tipe username, password, lalu juga nanti ada tombolnya, tombol submit. Nah, untuk membuat form itu, kalian harus dibungkus dengan yang namanya tag form ini. Tag form. Di dalam tag form itu kita isi dengan beberapa label dan inputannya. Kita buat dulu, misalnya kita mau masukkan username, kita buat labelnya. Label, masukkan username. Selanjutnya kita akan buat, setelah kita membuat label, kita buat inputannya sekarang. Input. Nah, tipenya sesuaikan dengan labelnya. Kalau diminta labelnya username berarti tipenya berupa tulisan, itu berarti tipe teks. Name-nya sesuaikan username. Sekarang kalian disimpan dulu, disimpan terus di open browser. Kalau kalian lihat di sini tuh, sudah ada labelnya masukkan username dan yang harus diisikannya apa di sini. Ini adalah inputan yang mau kita isi. Misalnya yang input kotaknya ini mau simpan di bawah, berarti kita tambahkan tag br aja setelah label. Tambahkan br biar ke bawah. Kembali lagi di sini lalu di reload. Nah, maka akan tampil ke bawah. Selanjutnya kita akan coba lagi membuat password. Tadi kita sudah buat username, sekarang buat passwordnya. Berarti biar ke bawah, kita tambahkan br lagi. Kita buat lagi label, masukkan password. Seperti biasa tambahkan br biar baris baru. Input. Nah, ini inputnya beda ya, bukan tipe teks tapi tipenya password, karena yang mau kita inputkan itu adalah password. Name-nya sesuaikan, password juga. Tambahkan br lagi. Simpan, coba jalankan. Nah, maka akan ada tampil masukkan username, masukkan password. Kita akan coba di sini. Masukkan username. Biasanya username itu kita isi dengan Andi. Passwordnya kita isi misalnya asal aja. Nah, maka akan tampil passwordnya itu berupa simbol bulat-bulat ya. Nah, itu adalah tipe password. Kalau tipe password berarti inputnya itu akan berupa otomatis bulat sendiri. Kalau tipe teks berarti itu tulisannya bakal berupa teks. Nah, sekarang yang kurangnya berarti kita kurang tombolnya ya, tombol loginnya. Masa kita membuat form tapi nggak ada tombolnya gitu, aneh juga ya. Berarti kita buat input tipe submit. Nah, input tipe submit berarti di bawah br tambahkan lagi input. Kita tidak perlu menggunakan label ya, karena ini sifatnya ya input. Input, tipenya submit, temnya itu misalnya login, lalu value-nya isi biar ada tengah-tengahnya login. Disimpan. Kalau misalnya kalian nggak ada value-nya, kalian nggak akan tampil tulisan loginnya. Contoh gini deh, kita tanpa menggunakan value. Coba jalankan. Tuh, bisa lihat ya. Ini seakan-akan adalah tombol, tapi nggak ada tulisannya, karena kita tidak menggunakan value, nggak ada isinya. Kita tak tambahkan value isinya login. Simpan. Coba jalankan kembali. Nah, maka akan tampil atau ada tulisan loginnya di sini. Nah, ini kita membuat suatu form dengan menggunakan HTML dan sebagainya. Sampai sini saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai tentang input text atau input form, bisa tanyakan di grup WA ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.